Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Jamalulail, SIPMM, selaku dosen mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Azura Tunisha dengan nomor NPM 2019-210026 akan mempresentasikan mengenai teori interaksi simbolik menurut George Herbert Mead. Baik, kita mulai saja ke slide yang pertama. Konsep interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini dikemukakan dahulu oleh George Herbert Mead, tetapi dimodifikasi oleh Blumer guna untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kira-kira apa sih itu teori interaksi simbolik? Jadi, teori interaksi simbolik adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada acara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol tersebut yang terlihat dalam proses interaksi sosial. Nah, biasanya teori interaksi simbolik didasarkan pada premis berikut. Yang pertama, individu merespon suatu simbolik seperti objek fisik, contohnya tuh kayak benda, dan objek sosial, contohnya itu seperti perilaku manusia, berdasarkan media yang terkandung dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, makna adalah proses interaksi sosial. Karena makna tidak melihat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui bahasa. Nah, dalam hal ini, negosiasi bisa berupa gagasan yang abstrak. Lalu, yang ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan interaksi sosial. Nah, biasanya perubahan ini diakibatkan karena individu sering berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, Mead dalam bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society, Mead mengambil 3 konsep, dan ketiga diantaranya yaitu yang pertama ada mind, atau biasa yang disebut dengan pikiran. Menurut Mead, manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia melakukan tindakan yang sebenarnya. Berpikir, menurut Mead, adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih yang mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya itulah yang akan ditanggapinya. Nah, di sini simbol juga digunakan dalam proses berpikir subjektif, terutama simbol-simbol bahasa. Isyarat juga sebagai simbol-simbol muncul pada individu yang membuat respon dengan penuh makna. Melalui simbol itulah yang akan terjadi pemikiran sebagai bentuk hasil interaksi dengan orang lain. Dengan demikian, pemikiran dapat dibedakan dari konsep logis lain, seperti konsep ingatan dalam karya Mead, melalui kemampuannya menanggapi komunitas secara menyeluruh dan mengembangkan tanggapan secara terorganisir. Mead juga melihat pemikiran secara pragmatis, yakni suatu pemikiran melibatkan proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah. Lalu yang kedua yaitu tentang self atau diri. The self atau diri menurut Mead merupakan ciri khas dari manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat, tapi juga merupakan kemampuan khusus sebagai subjek. Nah, artinya seseorang bisa berkomunikasi, selanjutnya ia menyadari apa yang dikatakan dan akibatnya mampu menyimak apa yang sedang dikatakan. Lalu setelah itu menentukan atau mengantisipasi apa yang dikatakan selanjutnya. Jadi, the self itu berkaitan dengan proses refleksi diri, yang secara umum disebut sebagai self-control atau self-monitoring.
Melalui refleksi diri itulah membuat MIT individu menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka berada, sekaligus menyesuaikan dari mana dan efek tindakan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, seseorang menempatkan diri mereka dari sudut pandang orang lain, dan dari sudut pandang itulah seseorang memandang dirinya menjadi kelompok sosial sebagai suatu kesatuan. Nah, dalam teori ini kita tidak hanya menanggapi orang lain, tetapi kita juga mempersepsi diri kita. Diri kita bukan lagi personal penanggap, tetapi personal multi sekaligus. Artinya, di sini kita menjadi subjek dan objek sekaligus. Nah, dengan kehadiran diri atau self adalah konsep yang sangat penting bagi teoritisi interaksionisme simbolik. Oleh karena itu, bagian terpenting dari pembahasan MIT adalah hubungan timbal balik. Diri sebagai objek ditujukan MIT melalui konsep me, sementara sebagai subjek yang bertindak ditujukan dengan konsep I. Dalam konteks me adalah sosok diri saya sebagaimana dilihat oleh orang lain, sedangkan I yaitu bagian yang memperhatikan diri saya sendiri. Dua hal ini menurut MIT menjadi sumber orisinalitas, kreativitas, dan spontanitas. Nah, sebagaimana MIT, di sini ada Herbert Blumer yang berpandangan bahwa memiliki kedirian atau biasa yang disebut dengan self yang terdiri dari unsur I dan unsur me. Unsur I merupakan unsur yang terdiri dari dorongan, pengalaman, ambisi, dan orientasi pribadi. Sedangkan unsur me merupakan suara dan harapan dari masyarakat sekitar. Pandangan Blumer ini sejalan dengan gurunya yakni Mead yang menyatakan dalam percakapan internal terkandung di dalamnya pergolakan batin antara unsur I yaitu pengalaman dan harapan dengan unsur me yaitu batas-batas moral. Artinya perspektif ini tampak konsep diri tidak dapat dipahami dari diri sendiri saja. Nah, dengan demikian, makna yang dibentuk dalam proses interaksi antar orang lain dan objek diri ketika pada saat bersamaan mempengaruhi tindakan sosial. Artinya, ketika seseorang menanggapi apa yang terjadi di lingkungannya, nah ketika itu ia sedang menggunakan sesuatu yang biasa disebut dengan sikap. Lalu yang ketiga di sini ada society atau biasa yang disebut dengan masyarakat. Pada tingkat yang paling umum, Mead menggunakan istilah masyarakat atau society yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Di tingkat lain, menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk aku atau biasa yang disebut dengan me. Menurut pengertian individual ini, masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Artinya, Mead mengatakan masyarakat terletak dalam pemikirannya mengenai pikiran dan diri. Nah, selanjutnya, dalam konsep Herbert Mead tentang interaksionisme simbolik, terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu manusia dibekali kemampuan berpikir tidak seperti binatang. Yang kedua, kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. Yang ketiga, dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya. Yang keempat, makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak secara khusus dan sosial dan berinteraksi. Yang kelima, manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap suatu situasi. Yang keenam, manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan dan pilihan tindakan.
Yang ketujuh, pola tindakan dan interaksi membentuk kelompok dan masyarakat. Karena pada intinya perhatian utama dari teori interaksi simbolik adalah tentang terbentuknya kehidupan bermasyarakat melalui proses interaksi serta komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami melalui proses belajar. Ya, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.